Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsri Padilla. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuktikan suatu grup adalah homomorfisme grup. Di sini ada teorema 11.2. Jika fungsi suatu homomorfisme dari grup G ke grup G aksen, maka yang pertama kita buktikan bahwa Fe sama dengan E aksen, di mana E-nya itu anggota dari G dan E aksen anggota G aksen. Yang kedua, Fa inverse sama dengan Fa diinverskan. Untuk setiap A itu anggota G. Kita buktikan Fe sama dengan E aksen. Misalkan F suatu homomorfisme dari grup G ke grup G aksen, untuk setiap A anggota G itu berlaku AE sama dengan A. Maka FA dikali FE sama dengan FAE sama dengan FA sama dengan FA dikali E aksen. Akibatnya FA dikali FE sama dengan FA dikali E aksen. Maka terbukti bahwa Fe sama dengan E aksen. Untuk pembuktian yang kedua itu Fa inverse sama dengan Fa diinverskan. Untuk setiap A itu anggota G berlaku AA inverse sama dengan E sama dengan A inverse dikali A. Maka FAA inverse sama dengan Fe sama dengan FA inverse dikali A. Sehingga FA dikali FA inverse sama dengan Fe sama dengan FA diinverskan dikali FA. Maka terbukti bahwa FA inverse sama dengan FA diinverskan. Selanjutnya itu ada teorema 11.3. Jika fungsi suatu homomorfisme dari grup G ke grup G aksen, maka daerah hasil dari fungsi yaitu Fg. Untuk setiap A, anggota G adalah subgrup G aksen. Kita buktikan, misalkan fungsi suatu homomorfisme dari grup G ke grup G aksen, maka daerah hasil dari fungsinya itu yaitu Fg sama dengan X anggota G aksen, di mana X sama dengan Fa dan A itu anggota G. Kita misalkan Fg sama dengan H, maka HI G aksen. Karena Fe sama dengan E aksen, maka E aksen anggota H. Akibatnya H suatu kompleks dari G aksen. Nah, kita ambil sembarang X, Y anggota H. Maka ada A, B anggota G, sedemikian sehingga Fa sama dengan X dan Fb sama dengan Y. Maka XY inverse sama dengan Fa dikali Fb diinverskan sama dengan Fa dikali Fb inverse sama dengan Fab inverse. Karena AB anggota G dan G adalah suatu grup, maka AB inverse anggota G, sehingga FAB inverse anggota H. Jadi XY inverse anggota H, ini berarti H adalah subgrup di G. Untuk contohnya, misalkan Z grup bilangan real dengan operasi penjumlahan. Definisikan fungsi Z dipetakan ke Z dengan Fx sama dengan 2A untuk setiap X anggota Z. Kita tunjukkan bahwa F suatu homomorfisme, maka kita harus periksa bahwa untuk setiap AB anggota Zn itu berlaku F AB sama dengan
FA dikali FB, maka F dikali A plus B sama dengan 2 dikali A plus B, sama dengan 2A plus 2B, sama dengan FA dikali FB. Jadi F suatu homomorfisme. Dari definisi Fx sama dengan 2A, maka daerah hasil dari F sama dengan 0, 2, 4 sama dengan 2Z. Z adalah subgrup dari Z. Kemudian ada kernel dari homomorfisme. Misalkan fungsi dari homomorfisme dari grup G ke dalam F, Kf adalah himpunan semua X anggota G yang dipetakan oleh F ke E aksen, di mana E aksen merupakan unsur identitas dalam G aksen, atau Kf sama dengan X anggota G, di mana Fx anggota E aksen. Contohnya itu Z operasi penjumlahan, yaitu grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Pemetaan fungsi Z ke Z didefinisikan Fx sama dengan Mx untuk setiap X elemen G dan M suatu bilangan bulat. Maka F adalah suatu homomorfisme dan kernel dari Z operasi penjumlahan tersebut adalah himpunan 0. Nah, di sini ada teorema. Misalkan F homomorfisme dari grup G ke grup G aksen dengan kernel K, maka K adalah subgrup normal dari G. Kita buktikan. Yang pertama akan ditunjukkan bahwa K adalah subgrup di G. Misalkan X, Y anggota K, maka Fx sama dengan E aksen dan Fy sama dengan E aksen. Sehingga Fxy sama dengan Fx dikali Fy sama dengan E aksen dikali E aksen sama dengan E aksen, di mana Xy anggota K itu bersifat tertutup. Selanjutnya F X inverse sama dengan E inverse sama dengan E aksen. Jadi X inverse anggota K itu bersifat inverse. Untuk menunjukkan sifat normal, kita ambil G anggota G dan K anggota K, maka F G KG inverse sama dengan Fg dikali Fk dikali Fg inverse sama dengan Fg dikali E aksen dikali Fg inverse sama dengan Fg dikali Fg inverse sama dengan E aksen. Diperoleh G KG inverse anggota K, sehingga K adalah subgrup normal di G. Di sini ada contoh soal. Misalkan G grup bilangan real tanpa 0 di bawah operasi perkalian pada bilangan-bilangan real, dan G aksen grup bilangan real tanpa 0 di bawah operasi perkalian ada bilangan-bilangan real. Didefinisikan fungsi G itu dipetakan ke G aksen dengan Fx sama dengan X pangkat N untuk setiap X anggota G. Kita tunjukkan fungsi homomorfisme dan tentukan kernelnya. Kita jawab dari definisi fungsi G dipetakan ke G aksen dengan Fx sama dengan X pangkat N untuk setiap X itu anggota G. Maka F AB sama dengan AB pangkat N sama dengan A pangkat N B pangkat N sama dengan FA dikali FB. Jadi terbukti F adalah homomorfisme. Untuk Kp sama dengan X anggota G aksen, di mana X pangkat N sama dengan 1, maka menghasilkan 1.
Karena apabila X itu tidak boleh sama dengan 1, maka fx sama dengan X pangkat N tidak boleh sama dengan 1 pangkat N itu sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa kernel dari F adalah 1. Selanjutnya itu ada homomorfisme natural. Setiap homomorfisme pasti dapat ditentukan kernelnya, dan kernel pasti subgrup normal, sehingga selalu dapat dibentuk grup faktor. Selanjutnya akan dibentuk pengkaitan baru dari domain homomorfisme ke grup faktor yang dibentuknya, sehingga terbentuklah homomorfisme baru yang disebut homomorfisme natural. Di sini ada teorema, misalkan G suatu grup dan N adalah subgrup normal di G, didefinisikan suatu pemetaan fungsi dari G ke grup faktor ialah G per N. Fungsi G dipetakan ke G per N di mana fx itu sama dengan nx. Untuk setiap x-nya itu anggota G. Pada F adalah homomorfisme dari G yang bersifat pada atau surjektif. Kita buktikan, misalkan XY anggota G, ambil sembarang F XY sama dengan N XY. Maka F XY sama dengan N XY sama dengan NX dikali NG sama dengan Fx dikali Fy. Jadi F merupakan homomorfisme. Nah, kita tunjukkan bahwa pada atau surjektif. Kita ambil sembarang Y anggota G per N. Maka Y sama dengan NX untuk setiap Y itu anggota G. Sedemikian sehingga Fx sama dengan NX sama dengan Y. Jadi homomorfisme F yaitu pada atau surjektif. Selanjutnya itu ada contoh soal, misalkan suatu pemetaan fungsi Z6 ke Z6 per 2 pada operasi penjumlahan, kita buktikan F adalah homomorfisme dan pada. Kita jawab dengan fungsi dari A sama dengan 2 plus A. Untuk suatu A itu anggota Z6. F dikali A plus B sama dengan 2 dikali A plus B sama dengan 2 plus A ditambah 2 plus B sama dengan FA dikali FB. Jadi terbukti bahwa F itu adalah homomorfisme. Nah, kita tunjukkan pula 2 sama dengan 0, 2, 4. Kita ambil sembarang A itu anggota Z6 per 2. Maka 2 plus A sama dengan 2 plus 1. Sama dengan 1, 3, dan 5. Hasilnya itu pasti punya prapetanya di Z6. Jadi terbukti bahwa F itu adalah pada.